Batu Nusantara. Salam kenal dari kami si Bolang dari dataran tinggi Kindang, Bulukumba. Ini cerita petualanganku. Teman, sungai ini menjadi salah satu tempat paling asik untuk bermain. Namanya Sungai Donggia. Bolang, turun, bantu dulu. Bolang, angkai kunjui. Lecek ke kau, Bolang. Hilang. Uniknya, kami juga bisa menghanyutkan bambu di sini. Jadi, tidak perlu capek-capek memikulnya. Sayangnya, jeram yang cukup deras membuat misi kami sedikit terhambat. Tapi bukan Bolang namanya kalau mudah menyerah. Bersama Paman, kami akan menjaga bambu ini agar tidak tersangkut. Caranya dengan menarik ujung bambu ke aliran sungai yang deras. Karena arus sungai yang kuat akan mendorong bambu terhindari dari batu yang menghalang. Teman, di sekitar bantaran Sungai Donggia banyak sekali terdapat kebun kopi. Tapi arus yang deras sangat susah untuk diseberangi, apalagi sambil memikul hasil panen. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan membuat jembatan. Kurai, Malami. Bang. Oke, coba. Nimbang coba. Boleh, Mi? Pelangko. Ini kemarin dan lekap. Jembatan kami buat dengan membentangkan dua ujung bambu. Sengaja kami pilih bantaran sungai yang sempit supaya lebih mudah untuk memastikan keamanannya. Dengan melewati jembatan ini, perjalanan kami menuju kampung akan menjadi lebih dekat. Hasil panen tidak perlu dipikul memutar dengan jarak yang lebih jauh. Selain lebih hemat waktu, kami juga bisa hemat tenaga. Mantap! Selamat datang di kampung halamanku. Aku tinggal di Desa Kahaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kampungku berada di kaki Gunung Lompo Batang dengan tanah yang sangat subur. Kopi menjadi hasil bumi yang sangat diunggulkan. Tidak heran jika lebih dari separuh luas desaku adalah kebun kopi. Di antara tanaman kopi, terdapat beberapa tanaman jenis lain yang berfungsi sebagai pembatas lahan. Salah satunya adalah pohon karoci. Banyak merah ya doh. Iya loh aja. Weh, sekitar tangan le. Kali ini kami sedang menuju pohon karoci yang katanya sedang berbuah lebat. Untuk membuktikan kebenarannya, kami akan melihatnya langsung. Nah, ini dia pohonnya. Hei, Oke. teman, pohon karoci punya banyak dahan. Jadi cukup mudah untuk memanjatnya. Meski begitu, kami harus berhati-hati karena banyak lumut yang sangat licin. Wah, buahnya banyak banget nih teman. Awas, tangkap ini. Aku bebas memetiknya. Yang merah. Jangan terlalu banyak dong. Uniknya, buah karoci bergerombol pada batang pohon. Itu sebabnya pohon ini memiliki nama keren, Fasterfish. Di daerah lain, karoci disebut juga pohon loa. Tanaman ini berbuah sepanjang tahun dengan tanda buah matang berwarna merah dan hijau ketika masih muda. Sepertinya buah yang kami dapat sudah cukup. Kami sengaja tidak memetik semua buahnya, karena bisa jadi ada orang lain yang memerlukannya juga.
kami sedang membuat karoci PC. Bahannya cabai, gula, garam, dan buah karoci segar. Dalam bahasa Konjo, PC berarti pedas. Pertama, bersihkan dan belah buah karoci menjadi 2 bagian. Cara ini bertujuan untuk menghilangkan getah yang terdapat pada buah karoci. Lalu siapkan bumbu untuk dihaluskan. Orang Kahaya biasa memanfaatkan buah karoci sebagai bumbu. Campuran karoci dan bumbu dapur biasa digunakan sebagai pelengkap untuk menyajikan menu ikan bakar. Tapi kali ini kami sengaja membuatnya menjadi hidangan makanan ringan yang bercita rasa pedas. Meski begitu, kami akan menambahkan sedikit gula merah. Jadi, biarpun pedas, tapi tidak kepedasan. Boleh lo mi anak. Yo. Panami balik tunai. Segini mo. Sekilas tampilannya mirip sekali dengan bumbu rujak buah. Hanya saja, bumbu pedas ini adalah pelengkap untuk menikmati buah karoci yang pedas juga. Selamat makan! Cocok banget menikmati makanan pedas di tempat dengan hawa dingin. Mantap! Ayo teman, tambah lagi! Bolangpedia! Nah, kita patut bersyukur Bolangers, karena Indonesia termasuk negara beriklim tropis dan tanahnya subur. Bermacam-macam buah bisa tumbuh di sini. Gak cuma buah yang sudah dikenal aja loh. Ada beberapa buah langka yang jarang ditemui di tempat lain. Seperti buah-buahan berikut ini. Katute, si buah langka dari Sulawesi. Buah katute dikenal di Sulawesi Selatan. Uniknya, buah ini nggak mengenal musim loh, alias selalu berbuah sepanjang waktu. Tetapi pada musim penghujan, katute berbuah lebih banyak. Biasanya katute tumbuh dengan liar dan bisa didapat di hutan-hutan atau daerah pegunungan. Karena buah ini hanya ada di hutan, buah katute memang paling enak dimakan sebagai pelepas lelah ketika bertualang di hutan. Rasanya segar. Makan satu aja nggak cukup deh. Buah ukam dari Riau. Sama seperti katute dari Sulawesi. Buah yang satu ini juga tumbuh liar di hutan. Di Riau, buah ini disebut buah ukam. Karena pohon ukam yang sudah tua tingginya bisa mencapai 6 meter lebih, maka cara mengambilnya dengan dipanjat atau memakai galah. Tapi jangan tertipu dengan warnanya yang merah menarik ya. Rasa buah ukam sangatlah asam. Buah ukam banyak mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh. Kalau di tempat kalian, apa namanya ya? Buah lai khas Kalimantan. Kalau dilihat sepintas, buah ini mirip durian ya. Perbedaan paling mencolok, buah durian punya daging yang berwarna kuning pucat ke arah putih. Sedangkan buah lai lebih gelap seperti oranye kemerah-merahan. Tekstur buah lai juga lebih kasar dan kering dibanding buah durian yang basah dan lembut. Ukurannya tidak besar dan aromanya kurang menyengat. Oh ya, lai hanya berbuah setahun sekali loh. Mirip seperti buah durian. Jadi, kalau kalian gak begitu suka dengan aroma menyengat durian, bisa dicoba si lai durian KW ini. Lanjut ngebolang lagi yuk. Kami sedang bergegas mencari jalan pintas menuju tempat mencari kumbeng. Sayangnya perjalanan kami terhambat karena jeram dan arus sungai yang deras. Mau tidak mau, kami harus mencari sungai yang lebih lebar.
Alangnya maki. Lagu mau malau. Beh. Bang. Awas, hati-hati teman. Sungai dengan bantaran yang lebar biasanya memiliki arus yang lebih kecil daripada aliran sungai yang berjeram. Tandanya aliran air sungai terlihat lebih landai dan tenang. Hap! Mantap! Kami berhasil teman. Selamat datang di tempat persembunyian Kombeng. Kombeng atau kepiting air tawar biasanya tinggal di balik batu sepanjang aliran air yang tidak berarus. Untuk mencarinya, kami harus sangat teliti. Nah, ini dia teman. Aku dapat satu. Kombeng memiliki banyak nama di tempat yang berbeda. Orang Jawa menyebutnya yuyu atau cuyu. Di daerah lain disebut juga ketam sungai. Selain di sungai, kombeng juga bisa ditemui di danau dan sawah. Hanya saja, bagi petani, kombeng sering dianggap hama karena dapat membuat lubang yang bisa menguras air di sawah. Ayo, Komang, terus cari yang banyak ya. Di kampung kami, kombeng biasa dimanfaatkan sebagai umpan pancing dan bisa dikonsumsi. Itu sebabnya kakak meminta kami untuk mengambilnya. Pulang. Ya, Deng. Nah, tunggu Kipuan di kebun. Ayo, Mi, pergi petik kopi. Ayo. Minta makan. Sayangnya, kami tidak punya banyak waktu nih, teman. Hari ini, Bapak sedang panen kopi di kebunnya. Bapak sengaja mengundang beberapa kerabat untuk membantunya. Kau ne bulan batunte jako. Batung ngelengki kombeng kinyo mae. Di kalorua. Oh iya, balik apa 50 kopi? Teman, Desa Kahaya adalah salah satu lumbung kopi terbesar di Kabupaten Bulukumba. Hasil kopi dari kampung kami sudah dipasarkan sampai keluar daerah, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan daerah lain di sekitar Sulawesi. Kualitas biji kopi dari Kahaya memang sudah tidak diragukan lagi. Salah satu rahasianya adalah cara panen yang benar. Jika dulu biji kopi dipanen bersamaan, sekarang tidak lagi. Sejak beberapa tahun belakangan, petani kopi di kampung kami hanya memanen biji kopi yang sudah matang di pohon. Seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Ayo, minumnya semeter bala. Setelah sampai di rumah, biji kopi dikeringkan dengan cara menjemurnya di atas para-para atau tempat penjemuran berbentuk anyaman bambu. Bapakku bilang sengaja tidak dijemur di atas tanah karena untuk menjaga cita rasa kopi. Uniknya, tidak hanya biji kopi yang kami manfaatkan, tapi kulitnya juga. Kami sengaja memecah biji kopi untuk memisahkan biji dan kulitnya. Hari ini kami sedang sibuk menyiapkan banyak sekali hidangan. Ada kue dan ada sayur untuk acara syukuran. Kali ini kakakku akan mencoba menu baru, yaitu membuat masakan dari bahan kulit kopi. Sayur kulit kopi akan dimasak bersama dengan bumbu halus dengan campuran daun pakis dan santan kelapa. Kami sudah berbagi tugas nih. Kakak dan Komang sedang menyiapkan bahannya. Hati-hati kau bela tangan no. Nah itu nanti ganti itu yang besar lagi ambil. Kami warga Desa Kahaya sangat menjaga tradisi gotong royong. Seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Meskipun banyak tugas yang harus diselesaikan, tapi jika dikerjakan bersama-sama akan lebih cepat selesai. Jangan lupa tambahkan parutan kunyit untuk membuat masakan menjadi lebih lezat. Lain bumbu, lain juga bahan yang harus disiapkan. Kombeng terlebih dulu kami goreng sampai matang. Tidak perlu waktu lama, cukup goreng selama 10 sampai 15 menit. Angkat jika cangkangnya sudah berubah warna. Yuk Kak, sekarang saatnya memasak.
Pertama, tumis bumbu sampai harum. Lalu, masukkan pakis yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya, kulit kopi yang sudah direbus. Matangkan semua bahan dengan menambahkan santan kelapa. Jangan lupa beri sedikit garam sebagai bumbu pamungkasnya. Ini dia bahan penting dalam masakan ini. Kombeng goreng. Aku sudah tidak sabar pengen mencobanya. Hari ini kami sedang mengadakan acara syukuran panen kopi. Bapak sengaja mengundang kerabat dan tetangga untuk berdoa dan makan bersama. Acara ini sekaligus menjadi bentuk syukur dan simbol pengharapan untuk hasil panen tahun depan yang lebih baik. Tapi deng, liang ngarok kombeng, erongan reneke. Yendi, tajamin aku pangalian ki. Ya kamu dengan resep. Ayo paman, tambah lagi sayur kulit kopinya. Enak banget. Rasanya hampir sama dengan sayur kulit melinjo, empuk dan kenyal. Duduh, kombengnya tidak mau kalah. Mantap banget. Bolangpedia. Bolangers, kopi ternyata bukan cuma enak dijadikan minuman saja loh. Ada banyak olahan kopi yang bisa kita cicipi. Nih beberapa di antaranya. Mie kopi Jombang rasanya bikin melayang. Terbuat dari bubuk kopi yang diseduh dengan air panas dan dicampurkan ke dalam adonan mie, yaitu telur dan tepung terigu. Setelah itu digiling dan potong memanjang. Adonan mie basah ini lalu dikukus selama 15 menit. Kalau mau dimasak lagi, mie kopi nggak perlu dijemur. Tapi supaya lebih awet, mie yang sudah dikukus kemudian dijemur sampai kering. Mie yang kering ini bisa tahan sampai 1 bulan lamanya. Nah, kalau Bolangers mau memasaknya, tambahkan tumisan bawang merah, bawang putih, dan cabai supaya makin mantap. Walaupun ada bubuk kopi dalam adonan mie-nya, tapi tenang, rasanya nggak pahit kok. Malahan aroma kopi yang terkandung di dalam mie kopi ini punya banyak manfaat tuh. Selain menambah energi dan semangat di dalam tubuh, aroma kopi juga bisa menghilangkan stres dan mempertajam penciuman loh. Sagon kopi yang legendaris. Nah, di Aceh kita icip-icip kue sagon kopi yuk. Terbuat dari biji kopi Arabica yang sudah dijemur dan digiling. Proses penjemuran biji kopi adalah hal yang utama ya Bolangers. Penjemuran ini bisa membuat biji kopi awet selama 2 tahun. Nah, kopi ini berfungsi sebagai perasanya. Tambahkan dengan adonan kue yang terdiri dari kelapa parut, garam, gula, dan tepung kanji. Bolangers, cita rasa kopi Gayo yang asli terdapat pada aroma kopi yang harum dan rasa gurihnya hampir tidak pahit. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan perasa untuk kue sagon ini. Pukul pelan cetakan untuk mengeluarkan kue. Lalu panggang kue dengan cara tradisional. Tada! Ini dia kue sagon kopinya. Paling enak dimakan sambil minum kopi di sore hari. Mantap! Teh dari bunga dan daun kopi. Bolangers, di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, daun dan bunga kopi juga dimanfaatkan untuk minuman loh. Bunga kopi agak mirip dengan melati. Pilih bunga yang sudah selesai masa penyerbukan. Tandanya pada bagian kelopaknya terlihat terbuka. Dan ambil daun yang tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda.
sangrai bunga kopi terlebih dahulu. Awas, jangan sampai gosong. Angkat, lalu gantian daun kopinya. Panaskan sampai daun berubah warna kecoklatan. Pisahkan tulang daunnya, lalu tumbuk sampai halus. Cukup mudah ya. Cara meminumnya juga seperti teh tubruk biasa. Masukkan bunga dan daun kopi, lalu seduh dengan air panas. Selain memiliki aroma yang unik, teh bunga dan daun kopi memiliki beberapa khasiat. Salah satunya menyehatkan jantung dan mencegah kelelahan. Selamat mencoba! Teman, sampai di sini dulu cerita petualangan kami dari dataran tinggi Kindang, Bulukumba. Jaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.